Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ketemu orang yang utangnya numpuk tapi tetap santai-santai aja gitu? Atau mungkin malah kalian sendiri yang pernah ada di posisi itu? Udah mulai keteteran bayar cicilan, tapi tetap berpikir kayak, santai aja lah, nanti juga ada duitnya. Nah, fenomena kayak gini tuh bukan hal yang langka ya. Banyak banget orang yang menggampangkan gagal bayar utang, padahal kalau kita lihat lebih dalam, konsekuensinya bisa jauh lebih serius dari yang kita kira. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas kenapa banyak orang yang kayak nggak ngeh sama bahaya gagal bayar, dan bagaimana pola pikir ini akhirnya bisa bikin banyak dari kita terjebak masalah keuangan yang lebih besar. Oke, kita mulai dari faktor yang pertama yaitu karena kurangnya literasi keuangan. Jujur deh, kalian pernah nggak sih mikir kalau cicilan kecil itu nggak masalah? Kayak misalnya pay letter, cuma 200 ribu per bulan aman lah. Tapi ternyata bulan depan kalian check out lagi. Terus bulan depannya lagi, belanja lagi, pakai paylater. Lalu tiba-tiba total tagihan kalian udah jutaan. Nah, disinilah masalahnya. Banyak dari kita yang nggak paham cara kerja utang jangka panjang. Yang penting bisa bayar bulan ini, urusan bulan depan ya lihat nanti. Padahal utang itu jalan terus, dan kalau nggak dihandle dengan baik, bisa jadi bom waktu yang suatu saat meledak. Terus juga ada satu lagi nih yang sering diremehin, skor kredit. Ini tuh kayak rapor keuangan pribadi kita masing-masing. Jadi kalau misalkan kita gagal bayar utang atau sering telat, skor kredit kita bakal anjlok. Dan kalau udah jelek, susah buat ngajuin pinjaman lain ke bank. Bahkan bisa berdampak ke pekerjaan kalian ya, kalau misalkan kalian kerja di industri tertentu. Tapi masalahnya, banyak orang yang nggak paham nih soal ini. Bahkan ngerasa ini bukan hal yang penting. Tapi gimana mau paham, diajarin aja nggak pernah kan? Kita nggak diajarin banyak hal tentang uang di sekolah, terutama cara mengelola utang ya. Jadi wajar aja kalau banyak orang yang akhirnya tersandung masalah kredit macet karena nggak tahu konsekuensinya. Next, faktor kedua adalah budaya nanti dulu dan nggak ada perencanaan keuangan. Ini masalah yang nggak kalah penting juga ya. Banyak dari kita yang punya mindset semacam kayak, yang penting sekarang bisa kredit dulu, urusan bayar mah gampang nanti. Nah, pola pikir yang kayak gini nih, yang seringkali menjerumuskan kita ke utang tanpa kita sadari. Jadi kita cuma melihat kondisi keuangan hari ini, tanpa memikirkan apakah bulan depan atau bahkan tahun depan, kita masih mampu atau enggak bayar cicilan itu. Salah satu penyebab yang bikin banyak dari kita jarang punya rencana keuangan, itu adalah karena mindset bahwa perencanaan keuangan itu ribet dan cuman buat orang yang udah berduit aja. Banyak yang ngerasa, buat apa bikin rencana keuangan? Kan masih muda, belum banyak tanggungan, dan semacam itu. Padahal justru ya, kalau dari muda kita udah biasa nih bikin rencana keuangan, kita bakal bisa terhindar dari utang yang nggak perlu. Coba deh lihat orang-orang yang akhirnya terlilit banyak utang. Kebanyakan dari mereka itu nggak punya perencanaan keuangan yang jelas, asal ambil cicilan, dan pas waktunya bayar baru panik. Next, faktor yang ketiga, normalisasi kredit dan utang di lingkungan sosial. Ini penyebab lain yang bikin banyak orang menggampangkan kredit macet, utang itu udah dianggap biasa di lingkungan sosial. Jadi ngerasa santai aja punya utang, karena ngelihat semua orang di sekitarnya punya utang juga. Atau mungkin justru bangga cerita kalau bisa kredit handphone baru, mobil, bahkan liburan dengan nyicil. Nah, karena banyak yang ngelakuin, akhirnya utang dianggap jadi kayak sesuatu yang normal. Bukan sesuatu yang perlu dikhawatirin, tapi malah dianggap sebagai jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu yang di luar kemampuan finansial. Tapi masalahnya, kalau semua orang di sekitar kita punya utang dan mereka santai-santai aja, kita juga bakal mikir, ya udah nggak ada yang salah dong kalau aku juga ngutang. Padahal setiap orang punya kondisi keuangan yang beda-beda ya. Dan yang bikin makin bahaya adalah banyak orang yang ngutang untuk hal yang nggak perlu, cuman demi gengsi. Ini makin diperparah sama tren media sosial. Kita sering lihat orang-orang flexing, pamer gaya hidup yang mewah, pakai barang-barang mahal atau branded, terus juga nongkrong di tempat-tempat yang mahal, dan seolah-olah hidup mereka itu sukses banget. Akhirnya, banyak orang yang jadi ikut-ikutan pengen terlihat setara sama teman-temannya.
Tapi kalau duitnya nggak cukup, solusinya apa? Ya kredit, cicilan lagi. Dari sini mulai deh muncul pola pikir. Ya udahlah, kan bisa dicicil. Yang penting kelihatan keren dulu. Masalah bayar mah urusan nanti. Nah, dan disinilah jebakannya. Banyak dari kita yang nggak sadar kalau utang yang awalnya kecil bisa menumpuk kalau nggak dikelola dengan baik. Next, faktor yang keempat, pengaruh lingkungan dan gaya hidup konsumtif. Kalau tadi kita ngomongin normalisasi utang di lingkungan sosial, sekarang kita masuk ke faktor berikutnya, pengaruh lingkungan dan gaya hidup konsumtif. Kalian pasti sering lihat dong orang flexing di media sosial, traveling ke tempat-tempat yang estetik, eksotik, makan di tempat-tempat yang fancy, beli gadget terbaru, outfit mahal, dan seterusnya. Nah, ini bikin banyak dari kita kena FOMO, fear of missing out. Kita jadi takut ketinggalan tren, takut dianggap nggak sukses, dan akhirnya kita memaksa diri untuk mengikuti gaya hidup yang sebenarnya di luar kemampuan kita. Kayak misalnya nih, ada teman kalian yang baru beli handphone terbaru, keluaran terbaru, terus kalian jadi ngerasa, handphone gue jadi kelihatan jadul, kayaknya gue juga perlu upgrade deh. Tapi kalau duitnya nggak cukup, solusi tercepat adalah kredit atau pay later kan? Ini nih yang bahaya. Ketika gaya hidup kita lebih besar dari pemasukan, satu-satunya cara untuk nutupin ya pakai utang. Nah, masalahnya utang itu kan nggak gratis. Ada bunga, ada denda kalau misalkan telat bayar, dan kalau nggak diatur dengan baik, kita bakal terus-terusan gali lubang tutup lubang. Jadi, kalau kita ngutang untuk hal-hal konsumtif yang sebenarnya nggak esensial, bukan kebutuhan utama, kita tuh sebenarnya lagi menciptakan bom waktu buat hidup kita sendiri. Karena di awal kelihatannya aman memang, tapi makin lama makin numpuk, makin terasa berat, dan akhirnya kita masuk ke lingkaran gagal bayar utang. Next, faktor yang kelima, adanya celah hukum dan lemahnya penegakan regulasi. Salah satu alasan kenapa banyak dari kita menggampangkan kredit macet, itu karena kita ngerasa kayak nggak bakal kena apa-apa gitu kalau nggak bayar. Pernah nggak kalian dengar cerita orang yang nggak bayar utang bertahun-tahun tapi hidupnya tetap santai? Ini karena di Indonesia, sistem penagihan dan hukumnya tuh masih banyak celahnya. Selama kita ngutangnya itu ke lembaga keuangan resmi kayak bank atau fintech yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kita nggak bakal tiba-tiba diciduk sama polisi gara-gara telat bayar cicilan aja. Beda cerita kalau kita minjem duitnya ke rentenir atau ke pinjol ilegal ya, itu baru serem. Mereka bisa neror kita abis-abisan, nyebarin data pribadi, bahkan ada yang sampai ngancam. Nah, sementara kalau bank atau fintech yang legal, biasanya cuma nagih terus kan? Ya, mentok-mentok masuk daftar hitam slek OJK deh, alias nggak bisa ngajuin kredit lagi ke bank manapun gitu ya. Jadi, efek jerah yang minim ini bikin banyak orang berani untuk gagal bayar. Banyak orang yang jadinya mikir, udahlah kalau nggak bisa bayar ya udah, toh paling ditagih doang, nggak ada hukuman yang berat. Nah, dampaknya, banyak dari kita yang sengaja nekat ambil utang tanpa mikirin cara bayarnya. Ini yang bikin fenomena kredit macet tuh makin besar di Indonesia. Kita nggak takut karena kita tahu kita masih bisa lolos. Padahal kalau regulasinya lebih ketat, misalnya ada sistem blacklist yang benar-benar bikin hidup kita ribet kalau gagal bayar gitu ya, pasti banyak yang bakal lebih hati-hati deh sebelum ngutang. Next, faktor yang keenam, ketergantungan pada solusi darurat atau kebiasaan gali lubang tutup lubang. Ini kondisi di mana kita ngambil utang baru untuk bayar utang yang lama ya. Seolah-olah solusi, padahal justru bikin utang kita makin numpuk. Karena kita panik pas cicilan numpuk tapi nggak punya solusi lain, jadi daripada kena denda telat bayar, akhirnya kita memilih untuk minjem duit lagi dari sumber lain. Contoh misalnya kalian punya utang pay later yang jatuh tempo minggu ini, tapi duit kalian nggak cukup, solusinya mungkin itu minjem dari temen, ya kalau temennya masih mau bantu ya, atau ambil dari pinjaman lain, dari aplikasi atau pinjol yang bunganya bisa lebih gede, atau bahkan gesek kartu kredit untuk nutup utang yang lama. Padahal kartu kredit juga ada cicilannya. Jadi, bukannya lepas dari utang, kita malah masuk ke lingkaran setan yang bakal susah untuk keluar.
Dan jelas ini jebakan banget. Di awal memang kelihatan kayak solusi. Aman deh bulan ini karena bisa bayar pakai pinjaman baru. Tapi bulan depan kita harus tetap bayar cicilan yang baru plus bunganya kan. Kalau ini terus-terusan terjadi, akhirnya kita bakal sampai di titik di mana semua pemasukan kita habis untuk bayar utang. Dan kalau udah kayak gitu, kita nggak punya pilihan lain selain telat bayar alias resmi masuk ke status kredit macet. Dan faktor yang ketujuh, ketidaktahuan tentang hak dan kewajiban sebagai debitur. Jadi gini, pas kita ngambil utang, entah itu KPR, atau kredit motor, atau paylater, ataupun pinjaman online, sebenarnya kita itu masuk ke dalam perjanjian hukum. Artinya, ada hak dan kewajiban yang harus kita penuhi. Tapi masalahnya, banyak dari kita yang nggak baca perjanjian dengan benar. Kita cuma fokus sama nominal cicilan per bulan, tapi kita nggak ngerti secara detail aturan di baliknya. Ini karena kita males baca syarat dan ketentuan, karena ya jujur aja siapa sih yang benar-benar baca seluruh isi perjanjian kredit? Kebanyakan orang cuma asal tanda tangan atau klik setuju tanpa ngecek detailnya. Terus juga karena kurang edukasi finansial, jadi banyak dari kita yang belum paham bagaimana sistem kredit dan utang itu bekerja. Kita cuma melihat uang cepat tanpa mikirin konsekuensinya. Selain itu, kita nggak paham hak dan kewajiban kita sebagai debitur. Jadi ketika udah kena denda atau bahkan masuk blacklist, baru deh kaget dan bingung sendiri. Nah, gara-gara nggak ngerti hak dan kewajiban ini, banyak dari kita yang salah paham tentang kredit. Misalnya, kita pikir kalau nggak bisa bayar, ya udah tinggal dihapus aja utangnya. Padahal nggak semudah itu. Dan ada juga yang mikir kalau nggak bisa bayar cicilan, tinggal kabur aja, ganti nomor handphone, terus aman. Padahal utang itu tetap ada dan terus berjalan. Bahkan kalau misalkan kita telat bayar, bisa kena bunga yang berbunga dan bikin utang kita makin numpuk. Jadi kita bisa kena beberapa masalah serius kayak misalnya masuk blacklist BI checking atau slick OJK. Ini artinya kita bakal kesulitan untuk ngajuin pinjaman lagi di kemudian hari. Selain itu, bisa kena denda ataupun penalti yang besar karena telat bayar dikit, bunganya nambah. Telat lama, utang kita bisa jadi berkali-kali lipat. Dan selain itu, kita bakal ditagih terus-menerus. Dan kalau kita pinjam ke tempat yang nggak resmi, bisa diteror terus kan? Banyak orang yang baru sadar pas semuanya udah terjadi. Udah keburu telat bayar, kena denda, dan nggak bisa ngajuin kredit lagi karena rekam jejak finansialnya jelek. Oke, itu tadi sederet penyebab banyak orang yang menganggap remeh gagal bayar utang. Sekarang mari kita breakdown lebih rinci apa-apa aja akibat galbay dari yang dampaknya paling kecil sampai besar. Akibat yang pertama adalah denda keterlambatan pembayaran. Jadi setiap kali kita telat bayar cicilan, ada biaya tambahan yang harus ditanggung kan? Mungkin kelihatannya kecil, cuma 3% atau 5% gitu per bulan. Tapi jangan salah guys, kalau telatnya terus-terusan, denda ini bisa numpuk kayak bola salju. Misalnya, kalian punya tagihan kartu kredit 1 juta, terus kalian telat bayar sebulan gitu ya, terus dendanya 3%, berarti nambah 30.000. Kedengaran nggak seberapa kan? Tapi coba deh kalau kalian telat beberapa bulan dan bunganya terus jalan, tiba-tiba tagihan itu udah bisa naik 2 kali lipat. Intinya, utang itu bukan cuma soal nominal pokoknya aja. Dendanya juga bisa bikin kita makin susah kalau nggak disiplin. Next, akibat kedua yang mungkin nggak langsung dirasain saat itu juga, tapi efeknya bisa jangka panjang, yaitu skor kredit anjlok. Jadi, di Indonesia ini kita ada sistem yang namanya Slick OJK atau yang dulu dikenal sebagai BI checking. Ini kayak rapor keuangan kita. Kalau misalkan kita sering telat bayar, apalagi sampai gagal bayar, skor kita bakal turun drastis. Dan efeknya adalah kita bakal susah untuk dapetin pinjaman di kemudian hari. Bayangin kalau kalian mau beli rumah pakai KPR, tapi ditolak karena dulu pernah macet bayar cicilan handphone. Atau kalau kalian butuh modal buat usaha, tapi semua bank nolak karena catatan kredit kalian jelek. Jadi jangan berpikir, santai aja cuma telat sebulan ya. Karena catatan kredit itu semuanya diingat sama sistem. Next, akibat yang ketiga adalah panggilan dan penagihan intensif.
Ini tahap yang lebih serius lagi. Kalau kita udah mulai sering telat bayar, pihak kreditur nggak bakal diem aja. Mereka bakal nelponin kita terus. Awalnya mungkin cuma reminder biasa. Tapi makin lama, teleponnya makin agresif, bisa sampai ke orang tua, ke kantor, atau bahkan ke teman-teman kita. Dan yang bikin parah tuh ada beberapa debt collector atau DC yang metodenya benar-benar bikin kita stres dan malu. Ada yang spam SMS, ada yang tiba-tiba datang ke rumah, bahkan ada yang bikin drama di medsos. Jadi kalau kalian orang yang nggak suka diganggu, jangan sampai deh masuk ke fase ini. Next, akibat yang keempat, penyitaan barang atau jaminan. Oke, kita naik level lagi. Kalau misalkan kalian galbay utang yang pakai jaminan, kayak KPR atau kredit kendaraan, siap-siap aja, barang kalian bisa disita. Jadi kan pas kita ambil cicilan motor atau rumah gitu ya, secara hukum barang itu kan belum sepenuhnya jadi milik kita sampai lunas. Nah, kalau kita nunggak, leasing atau bank itu punya hak untuk ambil barang itu lagi. Dan prosesnya nggak main-main ya. Bisa lewat debt collector, bisa lewat jalur hukum, atau bahkan ada yang langsung dieksekusi di tempat. Mungkin ada yang mikir gini, kalau diambil ya udah, biarin aja. Tapi jangan salah, kehilangan kendaraan atau tempat tinggal itu pasti bisa mengganggu kehidupan kalian secara keseluruhan. Bayangin kalau kalian pergi kerjanya jauh, terus tiba-tiba motor kalian ditarik, mau naik apa? Atau kalau rumah kalian diambil, kalian mendadak harus pindah kontrakan. Ribet kan? Makanya jangan sampai barang yang udah kalian cicil lama malah hilang gara-gara kalian gak serius bayar utangnya. Next, akibat yang kelima, masuk blacklist OJK. Ini kalau gagal bayar yang udah parah ya levelnya, nama kita bisa masuk daftar hitam OJK alias blacklist perbankan, yang artinya kita bakal kesulitan untuk dapat pinjaman di mana-mana. Mau daftar KPR? Gak bisa. Mau kredit mobil? Gak bisa. Mau pinjam modal buat usaha juga ditolak mentah-mentah. Dan masalahnya adalah ini efeknya bisa lama banget. Nama kita bisa bertahan di daftar hitam selama bertahun-tahun, bahkan meskipun setelah kita melunasi semua utang. Jadi kalau kalian mikir, nanti kalau kepepet gue pinjem bank aja, percuma. Next, akibat yang berikutnya, tuntutan hukum dan gugatan perdata. Ini udah di tahap yang lebih horor sih. Kalau utang kita cukup besar, pihak kreditur bisa bawa kasus kita ke jalur hukum. Artinya kita bisa digugat secara perdata ya, dan ujung-ujungnya aset kita bisa disita secara paksa oleh pihak pengadilan. Bahkan kalau ada indikasi penipuan atau pemalsuan data, kita bisa kena pidana juga. Kasus kayak gini sering banget terjadi di dunia bisnis. Misalnya ada orang yang pinjam modal gede buat usaha, tapi usahanya bangkrut, dia nggak bisa bayar, akhirnya digugat dan bangkrut total. Next, akibat yang ketujuh, kebangkrutan pribadi. Gagal bayar dalam skala besar itu bisa bikin kita bangkrut total. Bayangin kalian punya utang nih, misalnya ratusan juta atau bahkan miliaran, tapi bisnis kalian nggak jalan, rumah kalian udah disita, kendaraan udah ditarik, tabungan kosong, kalian literally harus mulai hidup dari nol lagi. Dan kebangkrutan ini nggak cuma berdampak ke diri kalian sendiri, keluarga kalian juga bisa kena imbasnya. Anak, istri harus pindah rumah, standar hidup jadi turun drastis, dan harus kerja mati-matian buat bangkit lagi. Ini sering banget terjadi di kalangan pengusaha atau investor yang terlalu agresif pakai utang buat ekspansi bisnis. Makanya, kalau kalian mau ambil utang, pastiin kalian paham sama risikonya. Dan yang terakhir, gagal bayar atau kredit macet itu bukan cuma masalah duit ya. Ada akibat lain juga, yaitu risiko sosial dan kesehatan mental. Coba bayangin kalian tiap hari terus-terusan dikejar sama debt collector, diteror SMS, ditelepon terus-terusan, tidur jadi nggak nyenyak, makan pun nggak enak, stres berkepanjangan. Nggak sedikit orang yang akhirnya depresi atau bahkan sampai nekat mengakhiri hidup karena utang. Belum lagi kalau keluarga juga kena imbasnya. Pasangan jadi sering marah-marah, orang tua kecewa, teman-teman ngejauh. Semua ini efek dari satu hal, yaitu utang yang nggak dikelola dengan baik. Jadi coba pikir-pikir lagi deh kalau kalian masih anggap enteng soal kredit macet. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kalian termasuk salah satu orang yang selama ini menggampangkan utang? Kalau iya, ini waktunya buat mulai berubah deh.
Jangan sampai kalian baru sadar pas semuanya udah terlambat, pas nama kalian udah masuk daftar hitam di Slik OJK, pas tagihan udah makin numpuk, atau bahkan pas kehidupan finansial kalian udah mulai berantakan. Karena satu hal yang pasti, hutang itu harus dibayar. Semakin ditunda, semakin berat akibatnya. Jadi, buat kalian yang sekarang lagi nyicil sesuatu, coba mulai untuk lebih sadar dan tanggung jawab sama kewajiban kalian ya. Jangan cuma mikir bisa dapat barang atau duitnya sekarang, tapi pikirin juga konsekuensinya nanti. Oke, segitu dulu buat episode kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di tips menuju kekayaan berikutnya.